direkam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Vicky Dwi Wicaksono, SPD MPD, dan Ibu Ari Meta selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Karakter, serta selamat siang juga kepada teman-temanku semua. Perkenalkan, saya Afista Nur Aziza dengan NIM 240106445050 dari kelas 2024B akan menyampaikan studi kasus yang mengangkat topik karakteristik manusia Indonesia. Baik, sebelum memulai diskusi kelompok kali ini, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, baik, langsung saja kita mulai. Bisa di slide. Yang pertama, pengertian dari karakteristik manusia. Apa itu karakteristik manusia? Karakteristik manusia adalah sifat-sifat atau ciri-ciri khas yang melekat pada individu dan membedakannya dari orang lain. Karakteristik ini mencakup berbagai aspek, baik fisik maupun psikologis, yang bisa meliputi penampilan fisik, kepribadian, kebiasaan, serta kemampuan dan bakat tertentu. Bisa di next. Nah, sekarang karakteristik manusia Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya dan etnis. Karakteristik manusia Indonesia mencerminkan keanekaragaman tersebut melalui berbagai aspek seperti jenis kelamin, ras, suku, agama, dan budaya. Berikut beberapa karakteristik utama, yaitu jenis kelamin, pria dan wanita. Populasi pria dan wanita di Indonesia seimbang. Secara tradisional, pria seringkali diharapkan menjadi pencari nafkah utama, sedangkan wanita bertanggung jawab atas urusan rumah tangga. Namun, dengan berkembangnya zaman, banyak wanita Indonesia yang juga memasuki dunia kerja dan memegang peran penting dalam berbagai sektor, termasuk bisnis, pendidikan, dan politik. Kemudian, ada keberagaman etnis. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh lebih dari 300 suku bangsa. Setiap suku memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang unik. Beberapa suku terbesar di Indonesia termasuk Jawa, Sunda, Batak, Bugis, dan Minangkabau. Keberagaman ini menciptakan sebuah mozaik budaya yang sangat kaya dan beragam. Kemudian ada agama, yaitu mayoritas Islam, tetapi ada juga Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Islam adalah agama mayoritas di Indonesia, dianut oleh sekitar 87% penduduk. Praktek-praktik keagamaan seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan haji adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Berikutnya ada agama Kristen, Protestan, dan Katolik. Agama ini banyak ditemukan di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Sulawesi. Upacara keagamaan dan gereja menjadi pusat komunitas mereka. Kemudian ada agama Hindu. Nah, mayoritas umat Hindu berada di Bali dengan upacara seperti galungan dan nyepi yang sangat berintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada agama Buddha. Agama ini diikuti oleh komunitas Tionghoa dan lainnya dengan perayaan seperti Waisak yang memperingati kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Buddha. Kemudian ada agama Konghucu. Ini dipraktikkan oleh sebagian komunitas Tionghoa dengan ajaran moral Konfusius yang menekankan nilai-nilai keluarga dan masyarakat. Kemudian karakteristik utama yang selanjutnya yaitu bahasa. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan dalam pendidikan, pemerintahan, dan media. Namun, terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan oleh berbagai suku bangsa di Indonesia, seperti bahasa Jawa, Sunda, Batak, Bugis, dan lain sebagainya. Keanekaragaman bahasa ini mencerminkan kekayaan budaya Indonesia yang sangat luas. Kemudian karakteristik yang lainnya yaitu budaya.
Beragam tradisi dan adat istiadat seperti upacara adat, tari-tarian, dan musik tradisional. Tradisi dan adat istiadat. Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi dan adat istiadat yang unik. Misalnya, upacara adat seperti ngaben di Bali, itu seperti upacara kremasi, Rambu Solo di Toraja, upacara pemakaman, dan sekaten di Yogyakarta, yaitu perayaan Maulid Nabi. Tari-tarian. Indonesia memiliki beragam tarian tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya masing-masing daerah. Contoh tarian tradisional termasuk tari pedet dari Bali dan tari saman dari Aceh. Musik tradisional. Musik tradisional Indonesia juga sangat beragam dengan alat musik seperti gamelan dari Jawa dan Bali, angklung dari Sunda, dan kolintang dari Minahasa. Bisa di next? Kasus yang saya angkat yaitu penolakan pembangunan gereja HKBP Maranatha di Cilegon yang disebabkan oleh perjanjian sejarah dan regulasi yang ketat, serta tuduhan diskriminasi terhadap kelompok minoritas Kristen oleh pemerintah daerah. Jadi next. Nah, latar belakang masalah dari kasus ini yaitu penolakan pembangunan gereja HKBP Maranatha di Cilegon pada 7 September 2022 mencerminkan berbagai isu penting tentang toleransi, kebebasan beragama, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Salah satu latar belakang utama dari masalah ini adalah perjanjian sejarah yang dibuat pada tahun 1975 antara Bupati Serang dan PT Krakatau Steel yang melarang pendirian gereja di kawasan Cilegon. Meskipun Cilegon telah berubah status menjadi kota, perjanjian ini masih dianggap sah oleh beberapa pihak, sehingga menyebabkan konflik ketika ada upaya untuk mendirikan gereja baru. Selain itu, menurut peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006, pendirian rumah ibadah harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi, termasuk mendapatkan dukungan dari sejumlah jemaat dan masyarakat sekitar. Walaupun panitia pembangunan gereja HKBP Maranatha telah memenuhi persyaratan ini, mereka tetap menghadapi penolakan dari pemerintah daerah. Kasus ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga toleransi dan kebebasan beragama. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama masih terjadi, yang tercermin dari penolakan pendirian gereja ini. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola isu ini, namun ada tuduhan bahwa kebijakan pengistimewaan terhadap kelompok mayoritas Muslim menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas Kristen. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan non-diskriminasi dalam kebijakan publik. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Imparsial telah menyerukan penghentian praktik diskriminasi ini dan meminta kepala daerah untuk menghentikan kebijakan pengistimewaan yang melanggar hak-hak kelompok minoritas. Mereka menekankan pentingnya menghormati hak setiap warga negara untuk beribadah sesuai keyakinan mereka. Kasus ini menyoroti pentingnya menjaga keberagaman dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebebasan beragam di Indonesia, serta menunjukkan perlunya revisi dan penegakan hukum yang adil untuk semua kelompok. Bisa di next. Nah, dari kasus dan latar belakang yang tadi saya jelaskan, bagaimana peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antara kelompok masyarakat yang mendukung dan menentang pembangunan gereja. Baik, untuk teman-teman dipersilahkan untuk memberikan jawaban. Baik, isi memberikan pendapat dari bagaimana peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antara kelompok masyarakat yang mendukung dan menentang pembangunan gereja. Adapun beberapa peran pemerintah yang seharusnya dilakukan, yaitu yang pertama memastikan kepatuhan terhadap hukum. Pemerintah daerah harus menegakkan peraturan yang ada, termasuk peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Jika panitia pembangunan telah memenuhi persyaratan administratif, misalnya jumlah tanda tangan, dukungan dari masyarakat,
pemerintah wajib memberikan izin tanpa diskriminasi. Untuk peran yang kedua, yaitu memediasi konflik. Pemerintah daerah harus menjadi mediator yang netral untuk mempertemukan kelompok yang mendukung dan menentang pembangunan gereja. Dialog terbuka dan transparan dapat membantu mengurangi ketegangan dan mendorong solusi yang saling menguntungkan. Untuk peran yang ketiga, yaitu menegakkan prinsip non-diskriminasi. Pemerintah harus memastikan kebijakan publik tidak memberikan keistimewaan kepada kelompok mayoritas, melainkan melindungi hak-hak semua kelompok termasuk minoritas sesuai dengan prinsip keadilan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 tentang kebebasan beragama. Nah, itu pendapat saya dari peran pemerintah, bagaimana yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam pembangunan gereja HKBP Maranatha di Cilegon. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari teman yang lainnya, silahkan. Baik, terima kasih untuk Kak Rahma. Mungkin yang lainnya ada yang menambahkan, ingin menambahkan. Jika tidak ada yang ingin menambahkan lagi, saya lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah perjanjian lama seperti yang terjadi di Cilegon masih relevan dalam konteks hukum dan sosial saat ini? Untuk teman-teman, dipersilahkan untuk menjawab atau memberikan pendapat. Jika menurut pendapat saya sendiri, perjanjian lama yang dibuat di masa lalu sepertinya seperti yang terjadi di Cilegon mungkin sudah tidak relevan lagi dalam konteks hukum dan sosial sekarang karena konteks hukum dulu dan sekarang kan juga berbeda ya. Jadi mungkin terdapat perubahan di situ. Jadi mungkin kurang relevan jika dibandingkan dengan perjanjian yang lama seperti itu. Apalagi saat ini undang-undang di Indonesia itu menjamin kebebasan beragama untuk semua orang tanpa terkecuali. Jadi perjanjian yang membatasi hak beragama atau membeda-bedakan kelompok agama harus ditinjau ulang karena bisa bertentangan dengan hukum yang ada sekarang yang mendukung kebebasan dan keadilan bagi semuanya. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Silakan. Baik, terima kasih untuk Kak Fitria. Mungkin yang lainnya ada yang... Baik, saya izin menanggapi dari kedua tambahan dari Kak Isna dan Kak Fitria. Yang pertama dari Kak Isna yaitu tentang peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antara kelompok masyarakat yang mendukung dan menentang pembangunan gereja. Nah, menurut saya ya, dan saya setuju dengan jawaban Kak Isna tadi, peran pemerintah itu seharusnya kuat karena mengetahui kondisi Indonesia yang sangat beragam agamanya. Ada agama Kristen, baik Kristen Protestan maupun Kristen pada umumnya, itu wajib mempunyai tempat beribadah. Jadi untuk masyarakat yang mendukung dan yang menentang itu pasti memiliki konflik individu dan kurangnya rasa toleransi antar umat beragama.
Kemudian, apakah perjanjian lama seperti yang terjadi di Legon masih relevan dalam konteks hukum dan sosial saat ini? Nah, saya setuju dengan jawaban Kak Fitria dan saya izin menambahkan, karena perjanjian lama itu dalam konteks hukum sosial dapat merujuk pada berbagai jenis kontrak atau kesepakatan yang sudah ada sejak lama. Nah, untuk menilai relevansi perjanjian lama dalam konteks hukum sosial pada saat ini itu ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Ada faktor perubahan hukum nasional, ada asas keadilan dan kesesuaian dengan norma sosial. Nah, secara umum ini dari ketiga tersebut ada beberapa prinsip dasar dalam perjanjian lama yang mungkin masih memiliki nilai historis atau simbolik. Maksudnya yaitu masih memiliki ada unsur di dalamnya. Nah, perjanjian tersebut perlu disesuaikan dengan norma dan peraturan yang berlaku sekarang agar tetap relevan dan sah secara hukum. Nah, itu adalah tanggapan saya mengenai nomor satu dan nomor dua dan jawaban dari Kak Isna dan Kak Fitria. Mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan lagi atau akan dilanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Baik, terima kasih untuk Kak Salwa. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Jika tidak ada, saya melanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Ada yang ingin menambahkan? Oke, Sepertinya pertanyaan yang teman-teman ketiga. sudah cukup dengan jawaban dari ketiga teman-teman tadi ya, Mbak Hafiz. Silakan dilanjut saja. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara mengatasi ketegangan etnis dan agama yang sering menjadi pemicu konflik di Indonesia? Untuk teman-teman dipersilahkan untuk menjawab dan memberikan pendapatnya. Baik, saya mau menjawab dari pertanyaan nomor 3, bagaimana cara mengatasi ketegangan etnis dan agama yang menjadi pemicu konflik di Indonesia. Nah, eh, kita perlu memerlukan pendekatan menyeluruh dan kolaboratif dari berbagai pihak. Mungkin dari cara-caranya seperti yang pertama, meningkatkan tingginya toleransi, seperti melakukan pendidikan, memasukkan nilai toleransi, keberagaman, dan kebangsaan dalam pendidikan formal maupun non-formal sejak dini, atau melakukan kampanye kesadaran, seperti melalui media massa, sosial, dan komunitas. Juga mempromosikan pentingnya hidup damai dan keberagaman. Lalu mungkin kita juga mayoritas, pastinya mayoritas agama Islam, mungkin kita kurang untuk berkomunikasi dengan antar etnis atau antar agama. Nah, sehingga kita harus mendorong dialog antar kelompok, dan sehingga keterlibatan tokoh masyarakat dan agama, kita dapat menyelesaikan konflik untuk menciptakan solusi yang diterima semua pihak. Lalu apa lagi ya? Mungkin kita harus memberdayakan masyarakat juga, melibatkan komunitas lokal dalam merancang solusi konflik agar mereka merasa memiliki peran dalam menjaga kedamaian. Dan juga ya seperti itu aja mungkin menurut pendapat saya. Mungkin teman-teman ada tambahan. Baik, terima kasih untuk Kak Dimas. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi dari teman-teman. Baik, saya izin menanggapi. Saya setuju dengan pendapat Dimas tadi. Memang ketegangan etnis dan agama memang menjadi isu sensitif dan kompleks di Indonesia ini. Namun, dengan upaya bersama kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Nah, seperti yang dikatakan Dimas tadi, kita bisa melakukan pendidikan toleransi dengan memasukkan materi pendidikan toleransi, keberagaman, dan saling menghormati sejak dini dalam kurikulum sekolah. Nah, selain itu juga kita juga bisa melakukan peraturan yang adil seperti
kita harus bisa menjaga agar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama dan etnis ini tetap adil dan tidak diskriminatif. Kemudian kita juga bisa menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum yang berbau sara. Nah, melakukan pelatihan bagi aparat penegak hukum juga agar bersikap netral dan profesional dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan isu sara ini. Kemudian kita juga bisa melakukan jurnalisme yang bertanggung jawab, seperti meminta media massa untuk menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan tidak provokatif. Kemudian juga meningkatkan literasi media masyarakat ini agar dapat menyaring informasi dengan bijak dan tidak mudah terprovokasi dan oleh berita bohong ataupun hoaks. Kita sebagai tokoh masyarakat ini juga bisa harus bisa saling toleransi dan juga menjadi teladan dalam menjaga kerukunan dan toleransi antara beragama yang sangat banyak di Indonesia ini. Kemudian kita juga bisa mengadakan kerjasama antar umat seperti membentuk forum-forum kerjasama antar umat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial bersama. Kemudian seperti yang dikatakan tadi, untuk peran pemerintah juga di sini juga penting karena kita juga bisa dalam peran pemerintah ini untuk menyediakan fasilitas umum yang digunakan oleh semua kalangan tanpa diskriminasi. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Putri atas pendapat dan jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, mungkin lanjut pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana regulasi pendirian rumah ibadah di Indonesia dapat mempengaruhi hubungan antar kelompok agama. Untuk teman-teman dipersilahkan untuk memberikan jawaban atau memberikan pendapatnya. Oke, teman-teman, ada yang ingin menjawab? Baik, ini Baik. pertanyaan keempat ya, Kak Afista. Baik, saya izin Ya. menjawab. Mungkin nanti ada tambahan lagi dari teman-teman ya, boleh. Bagaimana regulasi pendirian rumah ibadah di Indonesia dapat mempengaruhi hubungan antar kelompok agama? Nah, regulasi rumah ibadah di Indonesia itu memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap hubungan antar kelompok agama, baik yang positif maupun baik yang negatif. Nah, kemudian seperti contohnya yaitu kurangnya toleransi dan kebebasan beragama. Nah,
Di dalam peraturan bersama menteri atau yang disebut dengan PMB juga dijelaskan dalam nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah, yaitu bertujuan untuk mengatur pembangunan rumah ibadah dengan memperhatikan kepentingan umat beragama serta meminimalisir konflik antar kelompok agama. Nah, kemudian untuk regulasi yang kedua, pendirian rumah ibadah di Indonesia mempengaruhi hubungan antar kelompok beragama, yaitu dapat menjadikan em, penyalahgunaan regulasi untuk politik identitas. Nah, kadang-kadang regulasi rumah ibadah bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik atau identitas agama. Contohnya, atau misalnya pada pembatasan atau larangan terhadap pembangunan rumah ibadah bisa digunakan sebagai alat untuk memperkuat hegemoni agama mayoritas di suatu daerah. Nah, ini tuh dapat memperburuk ketegangan antar kelompok agama, juga menyebabkan perasaan terpinggirkan atau bahkan diskriminasi bagi kelompok agama yang lebih kecil. Nah, regulasi rumah ibadah di Indonesia ini meskipun ya di sisi baiknya tadi ada bertujuan untuk mengatur dan menciptakan kedamaian, dapat mengatur hubungan antar kelompok agama tergantung pada implementasi dan penegakan kebijakan tersebut. Jika diterapkan secara adil dan inklusif, regulasi ini dapat memperkuat kerukunan antar umat beragama. Tetapi jika tidak dikelola dengan hati-hati, dapat memperburuk hubungan antar kelompok beragama. Jadi, menurut saya karena kelompok agama di Indonesia itu sangat beraneka macam ya, itu tergantung bagaimana cara kita untuk menyikapi adanya regulasi pendirian rumah ibadah di Indonesia. Nah, itu menurut saya. Dipersilakan teman-teman ada yang ingin menambahkan. Terima kasih untuk Kak Salwa. Pendapat yang sangat luar biasa ya. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan lagi. Baik, saya izin menanggapi dari jawaban dari Kak Salwa tadi. Memang benar regulasi pendirian rumah ibadah di Indonesia ini mempunyai pengaruh positif dan negatif. Nah, regulasi pendirian rumah ibadah ini memiliki peran yang sangat penting juga dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Namun, keberhasilan penerapan regulasi ini sangat tergantung pada komitmen semua pihak untuk saling menghormati dan bekerja sama. Dengan adanya regulasi yang jelas, adil, dan tegas, serta didukung oleh kesadaran masyarakat ini akan pentingnya toleransi, diharapkan konflik terkait pendirian rumah ibadah ini dapat diminimalisir. Mungkin seperti itu pendapat saya, mungkin bisa ditambahkan lagi. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Putri. Jawaban yang sangat luar biasa ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Mungkin Kak Alivia ingin menambahkan? Baik, saya setuju dengan jawaban Putri dan Salwa. Jika regulasi melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, misalnya dengan menyertakan forum dialog antar umat beragama, maka proses pendirian rumah ibadah dapat menjadi momen yang memperkuat rasa saling menghargai dan kepemilikan bersama. Lalu regulasi yang baik seringkali menyediakan mekanisme mediasi bagi pihak-pihak yang berkonflik terkait pendirian rumah ibadah. Lalu, dengan adanya regulasi yang mengatur syarat dan prosedur pendirian rumah ibadah, pemerintah dapat membantu mencegah konflik. Selanjutnya, regulasi yang jelas dan adil tentang pendirian rumah ibadah dapat menciptakan atmosfer yang mendukung toleransi antar kelompok agama. Seperti itu. Apakah masih ada tambahan lagi dari teman-teman? Baik, sepertinya sudah tidak ada tambahan lagi. Terima kasih untuk Kak Alivia dan teman-teman semua yang sudah menjawab.
Betul. Jawaban dan pendapat kalian itu sangat luar biasa. Nah, masa penolakan pembangunan gereja HKBP Maranta ini dijelaskan memang mencerminkan ketegangan antara kebebasan beragama dan kebijakan pemerintah daerah yang mengistimewakan mayoritas. Pentingnya dialog terbuka, penegakan hukum yang adil, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai solusi seimbang. Edukasi, mediasi, dan revisi peraturan lama diperlukan untuk menjaga kerukunan. Pemerintah harus memastikan regulasi yang adil untuk meningkatkan toleransi dan menghindari konflik antar kelompok agama. Bisa di next. Selanjutnya, akibat yang muncul apabila masalah tidak mendapatkan solusi. Yang pertama, satu, ketegangan sosial yang meningkat. Konflik antara kelompok mayoritas dan minoritas dapat memperburuk ketegangan sosial di masyarakat yang berpotensi memicu konflik lebih besar. Akibat yang kedua yaitu diskriminasi yang berlanjut. Kelompok minoritas mungkin akan terus menghadapi diskriminasi dan ketidakadilan dalam hak beragama mereka, yang dapat memperburuk perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan. Akibat yang ketiga yaitu kerusakan hubungan antar kelompok. Ketegangan ini dapat merusak hubungan harmonis antara berbagai kelompok etnis dan agama di masyarakat dan mengganggu kohesi sosial. Akibat yang keempat yaitu penurunan kepercayaan terhadap pemerintah, yaitu ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menimbulkan ketidakpuasan publik. Akibat yang kelima yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Penolakan terus-menerus terhadap pendirian rumah ibadah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan beragama dan beribadah. Bisa di next. Selanjutnya, solusinya yaitu satu, meningkatkan dialog antar agama, mengadakan forum dialog rutin antara pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah untuk membahas isu-isu keberagaman dan mencari solusi bersama. Dialog ini bisa meningkatkan pemahaman dan toleransi antar umat beragama. Solusi yang selanjutnya yaitu edukasi tentang kebebasan beragama. Menyelenggarakan program edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Program ini bisa diadakan di sekolah, universitas, dan komunitas lokal untuk menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini. Solusi yang berikutnya yaitu revisi dan penegakan regulasi. Mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk merevisi regulasi yang menghambat kebebasan beragama dan memastikan penegakan hukum yang adil. Peraturan yang diskriminatif perlu diubah agar semua kelompok agama bisa mendirikan rumah ibadah tanpa diskriminasi. Solusi yang keempat yaitu mediasi oleh lembaga independen. Mengusulkan keterlibatan lembaga independen atau LSM seperti imparsial dalam mediasi antara pemerintah daerah dan komunitas Kristen. Lembaga ini dapat bertindak sebagai penengah yang netral untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Yang kelima, program pemberdayaan masyarakat. Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan semua kelompok agama dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Kegiatan ini bisa menciptakan kerjasama yang positif dan mengurangi ketegangan antar kelompok. Bisa di next. Kesimpulannya yaitu masalah muncul dari penolakan pembangunan gereja HKBP Maranta di Cilokan adalah ketegangan antara pelaksanaan kebebasan beragama dan tindakan pemerintah daerah yang cenderung mengistimewakan kelompok mayoritas. Meskipun bertujuan untuk menjaga harmoni sosial, hal ini dapat mengakibatkan diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak kelompok minoritas. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang seimbang di mana hak beribadah setiap warga negara dihormati dan dilindungi. Sementara pemerintah daerah tetap bisa menjaga kerukunan dan stabilitas sosial tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan non-diskriminasi. Bisa di next. Nah, ini referensi kasusnya. Bisa di next. Terima kasih. Mungkin itu dari presentasi saya. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kembali Mbak Avista tentang diskusi pada siang hari ini. Oke. Wes dah.